Cantika, bener. rapi banget. Mau kemana? Bawa-bawa tas lagi. Iya, aku mau berangkat sekolah. Oh, mau sekolah? Iya, Bennett, kamu juga rapi banget. Kamu mau kemana? Aku mau sekolah minggu, ikut ibadah anak. Ups. Ngomong-ngomong, kita kan belum boleh pergi kemana-mana ya. Iya, bener. Aduh, kenapa kita mesti mandi? Iya. Jangan salah, adik-adik di rumah. Shalom. Meski kita di rumah saja, kita harus tetap mandi. Kita mau ibadah anak harus wangi karena mau bertemu dengan Tuhan. Kita juga harus menggunakan tangan kita. Apalagi Kaki kita, mulut kita, terus juga mata. untuk memuji Tuhan seperti pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Gunakan semua. Hati gunakan semua. Prak prak prek prek. Ting ting. Amin. Hati-hati gunakan semua. Ting ting. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tubuhmu. Seperti pujian ini, hati-hati menggunakan tubuh Kita. untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau berdoa dulu, Kak Clara. Iya, oke, yuk kita mau berdoa. Adik-adik, tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih yang boleh kami rasakan saat pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah sukacita itu Tuhan terus kami rasakan di dalam hati kami. Kami mau serahkan setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cantika, kalau kita dipanggil kita harus menjawab. Kalau Tuhan yang panggil kita harus menjawab ya Tuhan. Seperti pujian ini, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil
ya, ya, ya. Bennett, kita kan mau dengar firman Tuhan nih. Tasnya ditaruh dulu yuk. Iya ya, kita harus duduk manis kan kalau mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau dengar firman. Biarlah Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk kami mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Santika, kira-kira firman Tuhan hari ini siapa ya yang bawakan? Dibawakan sama Kak Amin. Kita panggil yuk. Kak Amin. Halo anak-anak. Ada sukacita kan? Walaupun sekolah minggunya di rumah masing-masing. Yang biasanya ketemu dengan teman-temannya, bisa bercanda bersama-sama di gereja. Sekarang di rumah sambil melihat apa ya? Ada yang laptop, ada yang HP. Tetap ada sukacita kan? Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengarkan pelajaran firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Cukup panjang ayatnya. 1 sampai 15. Nah, nanti yang kelas besar bisa membaca di rumah, dibuka Alkitabnya. Bagi yang masih kecil yang belum sekolah, Bu, saya belum bisa membaca. Saya belum mengenal huruf. Jangan takut, nanti kita akan bantu. Nanti ada video, anak-anak bisa melihat video yang mengisahkan tentang kisah di Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Ceritanya sama, bedanya yang besar membaca, yang kecil melihat kisahnya melalui video. Mari kita lihat cerita videonya. Musa. Lihat, Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Itu tadi video yang sudah anak-anak lihat.
dan bacaan Keluaran 3 ayat 1-15 yang sudah dibaca. Anak-anak, siapa yang pernah dipanggil oleh orang tuanya di rumah? Misalnya, Yeni dipanggil karena asik melihat YouTube di HP, diem aja, telinganya mendengar, tapi tidak beranjak. Karena apa? Diabaikan, coba saja asik melihat video atau YouTube atau mungkin kartun. Kalau dipanggil, biasanya yang manggil marah kan. Yeni dipanggil kok enggak mendengarkan, kok enggak menjawab. Nah, anak-anak, siapa yang pernah seperti itu? Itu contoh yang tidak baik. Nah, itu siapapun yang dipanggil harus menjawab. Tadi ada pujian, yang mendengar panggilan dipanggil harus menjawab. Tadi Tuhan memanggil, dijawab, ku jawab, ya Tuhan. Nah, sama dengan ceritanya Musa tadi. Musa pada saat itu sedang mengembalakan domba-dombanya. Nah, Tuhan memanggilnya, hei Musa, kamu akan aku utus. Musa, kira-kira seperti anak-anak yang bawa HP tadi, diem atau menjawab? Musa menjawab, karena Musa orang yang baik, disebut nabi anak-anak. Nabi itu apa toh? Nabi itu adalah utusan Allah. Orang yang diutus Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Allah. Karena dipercaya dia bisa dan mampu. Nah, ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa menjawab, ya Tuhan. Tuhan mengutus Musa, hei Musa, kamu harus mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Apa itu bangsa Israel? Bangsa Israel itu adalah nama sebuah negara, anak-anak. Kalau seperti kita, bangsa Indonesia, ya, yang baru saja berulang tahun yang ke-75, banyak bendera berkibar, semua dimeriahkan dengan bendera-bendera, semuanya kerja bakti. Nah, itulah Indonesia kita. Ini bangsa Israel yang hidup di tanah Mesir, bukan di rumahnya sendirian, anak. Kalau di rumahnya sendiri enak ya, makan bebas, minum bebas, bermain bebas. Ini bangsa Israel hidup di tanah Mesir bertahun-tahun, anak-anak. Mereka disuruh bekerja, disuruh memperbaiki negara Mesir, bangsa Mesir sampai bagus, tapi tidak digaji, tidak diberi upah. Malah juga tidak diberi makan anak-anak. Padahal untuk bekerja itu kan butuh tenaga yang kuat, harus makan yang banyak. Yo, siapa yang seharinya makan hanya cuma sekali? Itu pun harus dipaksa-paksa, disuapi, dipaksa-paksa. Nanti tak belikan es krim, nanti tak kasih upah. Yo, siapa yang makannya susah? Anak sehat, anak hebat, harus makan 3 kali biar sehat. Musa juga kuat, sehat, makanya diutus Tuhan. Kamu harus bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan tidak tega, anak-anak. Bangsa Israel banyak yang mati karena kelaparan, mati karena kecapean. Nah, karena itu Tuhan mengutus Musa. Ayo Musa, keluarkan bangsa Israel. Jawabnya Musa apa, anak-anak? Tuhan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana caraku untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Tadi ada videonya juga ya. Tuhan mengutus apa sama Musa? Lemparkan tongkatmu. Setelah dilemparkan, jadi apa anak-anak? Jadi ulatnya bergerak-gerak. Dan ketika Tuhan mengutus lagi, pegang ekornya Musa. Dipegang ekornya, berubah jadi apa anak-anak? Kembali menjadi tongkat. Musa kaget, loh kok bisa? Itu menunjukkan apa anak-anak? Bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehendaknya. Tuhan menghendaki apapun, pasti bisa. Makanya Musa yang tadinya nggak bisa apa-apa, takut, khawatir, jadi berani, jadi kuat, jadi yakin dan percaya. Oh, ada Tuhan bersama saya, pasti saya bisa. Dan terbukti bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Itu hebatnya Musa, dipanggil Tuhan, tidak nanti Tuhan, sebentar Tuhan, tidak. Langsung jawab, ya Tuhan. Saya disuruh apa Tuhan? Siap Tuhan. Itu nabinya Tuhan Yesus yang hebat. Nah, sekarang anak-anak bisa enggak menjadi Musa? Bu Amin, masuk kayak saya seperti Power Ranger yang bisa berubah bentuk seperti Musa. Masih belum bisa apa-apa.
masih lemah, belum kuat seperti Musa, masih digendong kadang-kadang, pipis masih dibantu orang tua. Tapi Tuhan tetap menyuruh anak-anak, walaupun masih kecil. Tapi anak-anak berbeda tugasnya dengan Musa. Kalau bangsa kita Indonesia sudah ada Musa yang diutus Tuhan, yaitu Bapak Jokowi, memimpin Indonesia menjadi maju, menjadi tumbuh berkembang, dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan dari sakit penyakit. Apalagi sekarang lagi musim apa anak-anak? Pandemi Corona 19. Nah, anak-anak juga bisa seperti Pak Jokowi, seperti Musa, tapi jangan berkecil hati. Tuhan, saya masih kecil. Kalau tentara kan punya senjata, polisi punya pistol, Pak Jokowi punya menteri-menteri. Kalau saya, bisa apa Bu? Bisa apa? Anak-anak bisa melakukan pekerjaan di lingkungan anak-anak. Ya, kalau bangsanya anak-anak, ya bangsa dari keluarga kita. Itu adalah keluarga kita. Kemudian teman bermain di lingkungan, di kampung halaman. Anak-anak bisa bermain bersama-sama dengan mereka. Kalau di sekolah, ya dengan teman-teman sekolah. Tugasnya apa anak-anak? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga diri sendiri. Contohnya seperti apa? Kalau sekarang lagi musim corona, anak-anak disuruh sering-sering cuci tangan, pakai masker. Kalau habis keluar ganti baju, biar bersih diri. Kalau di rumah, sering-sering membersihkan rumah, merapikan, menjaga lingkungan bersih. Tidak hanya itu saja, juga menjaga pergaulan. Ketika bermain, jangan menang-menangan. Atau juga jangan membuat hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik apa contohnya anak-anak? Contohnya anak-anak. Misalnya ya, suka mencelakakan orang lain, membuat kerugian orang lain, atau membuat orang lain celaka, atau membuat orang lain kecewa, sedih. Atau ada juga teman kita yang bisik-bisik, jangan mau bermain dengan si OO itu. Dia sukanya nyupit-nyupit, sukanya ngumpetin mainan, sukanya mencuri. Itu tidak perlu dicontoh, dan itu contoh yang tidak baik. Jadi itu jangan diikuti. Anak-anak tetap menjaga lingkungan bersih dan juga lingkungan bergaul yang baik, yang sehat. Yang sehat itu tidak saling merugikan, tidak saling menyakiti, tetapi saling membuat semuanya sukacita, semuanya berbahagia, semuanya bergembira, bermain yang baik. Yang tidak punya mainan, dipinjemi. Yang tidak punya makanan, dikasih. Aku punya makanan, walaupun sedikit, ayo dibagi. Itu namanya hidup bersama-sama yang baik. Kenapa yang baik? Karena kalau kita disakiti kan nggak enak. Tugas anak-anak harus mewujudkan, menciptakan, membuat hal-hal yang baik. Ini harus diingat. Hal-hal yang baik harus dicatat dalam ingatan. Tidak hanya kartun, tidak hanya YouTube saja yang disimpan di dalam ingatan. Tidak hanya pelajaran yang diingat, tetapi juga hal-hal yang baik diingat. Dan harus selalu diingat. Kalau tidak diingat, tidak akan bisa dilakukan. Makanya kalau lupa, ya akan melakukan hal-hal yang jelek, ya hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan, mencelakakan orang lain. Harus diingat dan dicatat bahwa itu harus dilakukan. Itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus untuk kita, supaya kita bisa melakukan ajarannya Tuhan Yesus. Nah itu anak-anak, mari kita wujudkan iklim yang baik, lingkungan yang baik dari rumah masing-masing. Kalau dari rumah masing-masing bisa bersih, bisa rapi, habis bermain, mainan dibereskan, habis makan dicuci sendiri. Nah, kalau ada yang kotor, sampah diambil, dikumpulkan di tempat sampah, itu adalah contoh yang baik. Kalau semua rumah-rumah bagus, maka di lingkungan yang lebih besar lagi, RT kampungnya, kalau ada lomba kebersihan menang, wah nanti maju lagi tingkat nasional, nah, maka Indonesia akan jadi rapi. Kalau rapi akan sehat. Kalau sehat semuanya akan baik. Berkembangnya negara ini akan baik, bebas dari penyakit. Makanya negara akan berkembang dengan ekonomi yang baik. Wah, apa itu buku Amin ekonomi? Kan kalau corona orang tua nggak boleh bekerja di luar yang membawa risiko, harus di rumah, uang jajannya berkurang. Nah itu kalau semuanya sehat, semua bisa bekerja, berkat Tuhan tercurah banyak sekali, bisa dinikmati oleh anak-anak. Uang jajannya yang tadinya sedikit bisa ditambahkan, yang tadinya alat tulisnya belum lengkap bisa dilengkapi lagi.
Yang tadinya seragam sekolah sudah putihnya pudar, bisa diperbarui lagi. Itulah kesejahteraan dan berkat Tuhan yang terus mengalir untuk semua umat, semua anak-anaknya yang dipeliharanya. Karena apa? Tuhan beserta anak-anak seperti Tuhan beserta dengan Musa. Bagaimana anak-anak? Siap menjadi Musa-Musa zaman sekarang? Oke? Siap ya? Jadi anak-anak harus memulai dari diri sendiri. Mau menciptakan kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, dan juga rajin membantu orang tua. Karena orang tua yang paling dekat dengan anak-anak. Jangan setiap kali disuruh orang tua, nanti mah, nanti bunda, tunggu sebentar, selesaikan dulu ini dulu. Itu taruh dulu, kita mendekat pada siapa yang manggil kita. Ya bu, ya bunda, ya mama, disuruh apa, siap. Itu anak yang hebat. Ya, Tuhan akan memberkati anak-anak, memberkati orang tua untuk saling menjaga hidup bersama dengan baik. Seperti Musa bisa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Kita akan mendoakan bangsa dan negara ini agar maju dan terbebas dari penyakit corona. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Tuhan ingatkan untuk kami, agar bisa menjaga diri kami yang bersih, menciptakan lingkungan yang sehat, agar bangsa dan negara kami ini maju berkembang, ekonomi yang melejit, karena wabah yang melanda di negara kami ini. Dan Tuhan pakai Bapak Jokowi, menteri-menteri, dan juga rakyat Indonesia untuk saling setia dalam melakukan bagiannya masing-masing, sehingga kami akan bersama-sama memajukan bangsa negara kami yang tercinta ini menjadi merdeka, menjadi bebas dari penyakit, dan anak-anak akan bersukacita melewati suasana yang sehat, suasana yang bersih, suasana yang bersahabat dan bergembira. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak agar menjadi calon pemimpin masa depan yang baik seperti Musa yang telah Tuhan berikan contoh kepada kami. Tuhan, kami akan menutup doa kami ini seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Cantika, tadi firman Tuhannya tentang apa? Tentang Musa yang menyelamatkan bangsa Israel. Iya, dan saat ini bangsa kita juga lagi mengalami masalah, yaitu tentang corona. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang besar seperti Musa? Bisa nggak? Nggak bisa, tapi kita bisa melakukan hal yang kecil untuk membantu bangsa dan negara kita untuk mengatasi corona dengan cara apa? Dengan cara kita rajin-rajin cuci tangan. Iya, kalau keluar pakai masker. Dan kalau dari luar juga ganti baju. Dan kita juga harus jaga jarak. Itu salah satu wujud kita membantu pemerintah. Dan tugas kita minggu ini adalah salah satu wujud kita juga membantu pemerintah, yaitu dengan cara kita menjaga lingkungan kita dari lingkungan yang terdekat dengan kita membereskan kamar kita, benar. Iya, membereskan ruang tamu mainannya kita juga. Iya. Membersihkan, menyapu halaman di sekitar rumah kita juga, dan hasilnya bisa difoto ya. Itu tugas kita minggu ini. Cukup melakukan hal-hal kecil dari lingkungan kita masing-masing. Hasilnya bisa dikirim di grup wilayah masing-masing. Gampang kan? Biasanya kita saat ini kreativitasnya kita melakukan ya. Iya. Mencatat dan lain-lain, kita melakukan, membersihkan, membereskan, membantu orang tua. Oke. Iya. Kita harus nurut juga ya, seperti kita mengikuti Tuhan Yesus dengan cara berjalan bersamanya. Jalan serta Yesus.
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ibadah online pagi ini kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Shalom, dadah. Tuhan Yesus memberkati.